Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, di sini kakak akan bahas soal PO3UN nomor 15. Nah, soalnya seperti ini, P ditambah 1 per P sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat. Nah, yang ini kita kuadratkan menjadi P ditambah 1 per P kuadrat sama dengan 9. Nah, dari sini ini kuadratkan menjadi P kuadrat ditambah 2 kali P kali 1 per P ditambah 1 per P kuadrat sama dengan 9. Habis, sehingga P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat sama dengan 9 dikurang 2, 7. Oke, soal nomor 16. Nah, di sini ada persamaan seperti berikut. Nah, caranya adalah kita kalikan dengan 24. Nah, sehingga 24 dibagi 4 adalah 6 dikali X 6X plus 24 dibagi 8 3 dikali 3X 9X sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8 dikali X plus 21. Oke, kita jumlahkan menjadi 15X sama dengan 8X ditambah 168. Oke, ini kurangi menjadi 7X sama dengan 168. X-nya sama dengan 168 dibagi 7. Nah, hasilnya adalah 24. Oke, soal nomor 17. Nah, diketahui Ari, Banu, Chandra, dan Dodi memiliki sejumlah pensil. Kita misalkan seperti berikut: Ari sama dengan A, Banu sama dengan B, Chandra sama dengan C, dan Dodi sama dengan D. Banyak pensil Ari 5 batang lebih banyak dari pensil Banu. Berarti A sama dengan 5 plus B. Kemudian banyak pensil Chandra 2 kali lebih banyak dari pensil Banu. Nah, berarti C sama dengan 2B. Dan banyak pensil Dodi kurang 12 batang dari banyak pensil Ari. Nah, berarti D sama dengan A dikurang 12. Nah, jika jumlah pensil mereka berempat adalah 43 batang, banyak pensil Banu adalah, berarti A ditambah B tambah C tambah D sama dengan 43. Oke, yang ditanya di sini adalah berapa banyak pensil Banu. Yang kita cari berapa B-nya. Oke, berarti ubah semuanya dalam bentuk variabel B. Nah, di sini A-nya adalah 5 plus B ditambah B ditambah C-nya adalah 2B ditambah D-nya adalah A dikurang 12. A-nya sendiri adalah 5 ditambah B dikurang 12. Nah, sehingga menjadi B dikurang tambah B dikurang 7 sama dengan 43. Oke, kita jumlahkan. B-nya berarti 1, 2, 4, 5. Berarti 5B 5 dikurang 7 minus 2 sama dengan 43. 5B sama dengan 45. Oke, diperoleh B-nya adalah 45 dibagi 5. Nah, berarti 9. Oke, soal nomor 18. Di sini himpunan pembentuk kata matematika. Oke, di sini berarti huruf penyusun matematika terdiri dari huruf M, A, T, E, I, dan K. Nah, banyak himpunan bagian dari H, rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, berarti 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64.
Oke, soal nomor 19. Di sini siswa kelas 9 berjumlah 185 orang. Oke, berarti semestanya adalah 185 orang. Kemudian di sini ada amalia sholat duha. Nah, sebanyak 150 orang, kita sebut NA sama dengan 150. Kemudian amalan surat Al-Kahfi sebanyak 115 orang. Nah, di sini kita sebut NB sama dengan 115. Nah, kemudian sebanyak 97 siswa sudah melaksanakan keduanya. Berarti NA iris B sama dengan 97. Nah, yang ditanya adalah berapa siswa yang belum melaksanakan keduanya. Kita sebut misalkan X. Oke, untuk yang di sini ini adalah irisan dari keduanya yaitu 97. Untuk yang di sini berarti 150 dikurang 97. Ini adalah 53. Kemudian yang di sini 115 dikurang 97 sama dengan 18. Nah, untuk mencari nilai X caranya adalah 185 yaitu semestanya sama dengan, ini tinggal kita jumlahkan, 53 ditambah 97 tambah 18 tambah X. Oke, berarti 185 sama dengan, ini kita jumlahkan adalah 168 ditambah X. Nah, sehingga X nya adalah 185 dikurang 168 sama dengan 17. Oke, soal nomor 20 diberikan fungsi sebagai berikut. Nah, ini adalah yang termasuk fungsi atau pemetaan. Nah, kita ingat ciri dari fungsi atau pemetaan yaitu setiap domain harus memilih satu di kodomain dan tidak boleh bercabang. Nah, kalau kita lihat domain itu yang letaknya sebelah kiri, kodomain sebelah kanan. Nah, sini A memilih ke 1, B milih kedua, C milih ketiga, C juga milih keempat. Nah, ini salah, tidak boleh double. Nah, lalu yang kedua A1, A2, A3, A4. Nah, berarti ini A memilih semua yang ada di kodomainnya, berarti ini salah juga. Nah, untuk yang ketiga A1, B1, C1, D1. Nah, ini betul ya, karena setiap anggota domainnya memilih satu di kodomainnya. Nah, berarti yang C atau yang pernyataan ketiga betul. Terus yang keempat di sini A1, B2, C3, D4. Nah, ini juga setiap domainnya memilih satu di kodomainnya. Nah, berarti betul juga ya. Oke, jadi yang termasuk fungsi atau pemetaan adalah yang ketiga dan keempat. Oke, soal nomor 21. Diketahui fx sama dengan a dikurang 4x dan f3/2 sama dengan negatif 1. Ditanya nilai dari f setengah sama dengan titik-titik. Nah, berarti sebelum mencari nilai f setengah, kita cari dulu nilai a-nya. Nah, dari sini bisa kita ganti x-nya dengan 3/2, sehingga f 3/2 sama dengan a dikurang 4 dikali 3/2. Nah, f3/2 diketahui sama dengan negatif 1 sama dengan a dikurang, ini 4 kali 3, 12 dibagi 2 adalah 6. Berarti a sama dengan negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Nah, sehingga kita peroleh fungsi fx nya sama dengan 5 dikurang 4x. Nah, ditanya nilai dari f setengah. Berarti 5 dikurang 4 dikali setengah. Nah, atau 5 dikurang 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, hasilnya sama dengan 3. Oke, soal nomor 22.
ditanya adalah berapa gradien dari garis berikut. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kalau kita anggap ini adalah sumbu koordinat. Nah, berarti tinggal kita hitung saja dari sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sini 6,0. Dan ke atas 1, 2, 3, 4. Di sini 0,4. Nah, rumus mencari gradien adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, sehingga 0 dikurang 4 dibagi dengan 6 dikurang 0 sama dengan negatif 4/6 atau sama dengan negatif 2/3. Oke, soal nomor 23. Di sini diketahui garis G memiliki persamaan 3x dikurang 5y sama dengan 9. Nah, rumus mencari gradien itu sama dengan min A per B. Nah, atau A itu adalah koefisien X, B itu koefisien Y. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berarti min 3 dibagi min 5. Nah, sama dengan 3/5. Dan garis H melalui titik 3,-1 dan tegak lurus dengan garis G. Nah, syarat gradien tegak lurus berarti gradien G dikali gradien H sama dengan negatif 1. Oke, gradien G nya adalah 3/5 dikali gradien H sama dengan negatif 1. Berarti kita peroleh gradien H sama dengan negatif 5/3. Nah, kita masukin ke rumus persamaan garis. Nah, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, kita masukin Y1 nya adalah negatif 1 dan X1 nya adalah 3. Berarti Y dikurang negatif 1 sama dengan gradiennya adalah gradien yang tegak lurus, yaitu negatif 5/3 kali X dikurang 3. Oke, sampai sini kita kalikan 3. Ini menjadi 3Y dikurang kali negatif 1, berarti jadi plus 1 dikali 3 berarti plus 3 sama dengan negatif 5 kali X negatif 5X negatif 5 kali negatif 3 plus 15. Nah, atau kita pindahkan sebelah kiri menjadi 5x ditambah 3y dikurang 12 sama dengan. Oke, ditanya adalah titik potong dengan sumbu y. Nah, berarti syaratnya adalah x nya sama dengan 0. Berarti kalau kita anggap 0 di sini berarti 3y sama dengan 12, y nya sama dengan 4. Nah, berarti diperoleh titik potong dengan sumbu y adalah 0,4. Oke, soal nomor 24. Sini n-nya sama dengan 2m plus 1 dan 3n dikurang 4m sama dengan 13. Nah, ditanya berapa nilai m plus n. Oke, caranya adalah substitusi nilai n ke dalam persamaan yang bawahnya. Nah, sehingga kalau kita substitusi menjadi 3 dikali 2m plus 1 dikurang 4m sama dengan 13. Nah, ini kalikan ke dalam menjadi 6m ditambah 3 dikurang 4m sama dengan 13. 6m kurang 4m 2m sama dengan 13 kurang 3 10. Nah, berarti nilai m nya sama dengan 5. Oke, untuk mencari nilai n berarti tinggal masukkan n sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 10.
Oke, kita jumlahkan. M ditambah N sama dengan 5 tambah 11, 16. Oke, soal nomor 25. Pada sebuah toko, harga 3 batang pensil sama dengan harga 5 buah penghapus. Kita misalkan pensilnya adalah X, penghapusnya sama dengan Y. Nah, berarti dari persamaan yang pertama diketahui 3X sama dengan 5Y. Faza membeli 2 batang pensil dan sebuah penghapus dengan harga 19.500. I 2X ditambah Y sama dengan 19.500. Oke, jika Kois membeli sebatang pensil dan 3 buah penghapus, berapa harga yang harus dibayar? Oke, yang ditanya adalah X ditambah 3Y. Oke, caranya adalah persamaan yang atas kita kalikan 2. Ini menjadi 6X sama dengan 10Y. Nah, lalu persamaan yang bawahnya kalikan 3. Ini menjadi 6X sama dengan 6X ditambah 3Y sama dengan 58.500. Oke, di sini substitusi 6X-nya sama dengan 10Y. Nah, berarti 10Y ditambah 3Y sama dengan 58.500. Oke, jumlahkan 13Y sama dengan 58.500. Nah, sehingga diperoleh Y-nya adalah 58.500 dibagi dengan 13. Oke, ini hasilnya adalah 4.500. Oke, Y-nya adalah 4.500. Sekarang mencari nilai X. Kita kembalikan lagi, berarti 6X sama dengan 10 dikali 4.500 sama dengan 45.000. Nah, sehingga diperoleh X-nya adalah 45.000 dibagi 6. Nah, dapat nilai X-nya adalah 7.500. Oke, yang ditanya adalah X plus 3Y, berarti sama dengan 7.500 ditambah 3 dikali 4.500. Oke, ini 7.500 ditambah 13.500. Hasilnya adalah 21.000. Oke, soal nomor 26. Pada gambar di bawah, besar sudut ACB. Nah, besar sudut ACB. Di sini sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Ini totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini juga garis berlurus, besar sudutnya adalah 180 derajat juga. Nah, sehingga bisa kita dapatkan persamaan 54 ditambah 2X plus 7 itu akan sama dengan 8X dikurang 29. Oke, kita jumlahkan, berarti 2X ditambah 61 sama dengan 8X dikurang 29. Negatif 29 dipindah ke sebelah kiri menjadi plus 61 tambah 29 berarti 90 sama dengan 8 dikurang 2 adalah 6X. Nah, sehingga diperoleh X-nya 90 derajat dibagi 6 sama dengan 15. Oke, ditanya sudut ACB. Sudut ACB berarti 180 derajat dikurang 8 dikali 15 dikurang 29. Oke, 180 dikurang
Ini adalah 120 dikurang 29. Oke, ini kurangi adalah 60. Ini ditambah 29 sama dengan 89. Oke, soal nomor 27 diberikan dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis lain. Nah, seperti berikut. Ditanya nilai P dikurang Q. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dua sudut yang saling berseberangan luar. Nah, di mana kalau dua sudut berseberangan luar itu besar sudutnya sama. Berarti 2P ditambah 12 sama dengan 18 ditambah 2Q. Nah, kita bagi dua dulu semuanya. Ini menjadi P ditambah 6 sama dengan 9 ditambah Q. Ditanya adalah P dikurang Q, berarti dipindahkan saja. P dikurang Q sama dengan 9 dikurang 6, 3. Oke, soal nomor 28. Di sini yang termasuk garis berat adalah pengertian dari garis berat yaitu suatu garis yang membagi sisi menjadi sama panjang. Nah, di sini kalau kita lihat suatu garis yang membagi sisi menjadi dua sama panjang yaitu garis LR. Nah, ini membagi KR dan RM. Oke, berarti jawabannya adalah D. Kalau kaki itu namanya adalah garis bagi. Garis bagi dia membagi sudut sama besar. Nah, kalau PM ini adalah garis tinggi. Dan kalau KM ini adalah sisi dari segitiga. Oke, soal nomor 29 seperti pada gambar berikut, ditanya adalah luas yang diarsir. Nah, kita tahu bahwa rumus dari luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk mencari luas yang diarsir, berarti yang pertama kita lihat dulu segitiganya ada alasnya 8, tingginya 19. Berarti 8 dikali 19 dibagi 2 ditambah segitiga yang kedua yaitu alasnya 8, tingginya 10. Berarti 8 dikali 10 dibagi 2. Nah, dikurang dengan 2 kali luas yang diarsir. Nah, sama dengan luas yang tidak diarsir yaitu 94. Oke, ini bisa kita bagi 4 dikali 19 76 ditambah ini coret 4 kali 10 40 dikurang 2 kali luas yang diarsir sama dengan 94. Oke, ini kita jumlahkan berarti 116 dikurang 2 kali luas yang diarsir sama dengan 94. Oke, 116 dikurang 94 22 sama dengan 2 kali luas yang diarsir. Nah, sehingga luas yang diarsir 22 dibagi 2 sama dengan 11 cm per segi. Oke, soal nomor 30. Nah, di sini ada segitiga ABD dan segitiga ABC. Nah, ditanya adalah panjang CD. Oke, sebelum cari panjang CD, kita lihat dulu segitiga ABC. Sini alasnya 9, sisi miringnya 15. Nah, kita tahu triple dari 15, 9, 12.
Nah, kemudian triple Pythagoras dari segitiga yang besar, yaitu segitiga ABD. Pasangannya adalah 12, 35, 37. Nah, 35 tuh dari B ke D. Nah, sehingga untuk mencari panjang CD itu adalah 35 dikurang 9 sama dengan 26.